Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tita karena telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari produk kami. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dan kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu dengan saya, Christina Esther Wihartana, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Amrullah. Nama saya Benjur Nazar Sakti. Perkenalkan, nama aku Faiza Zakia Hamida. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari produk kami, yaitu tas all-in-one dengan nama brand Allpack. Saya akan langsung masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi untuk latar belakangnya, kami melihat bahwa aktivitas piknik seringkali menimbulkan kerumitan logistik karena harus membawa banyak barang secara terpisah. Kondisi ini bisa menyebabkan stres sebelum rekreasi dimulai. Oleh karena itu, masalah ini penting untuk diselesaikan melalui pendekatan desain produk. Lalu untuk tujuan dari proyek ini sendiri adalah untuk menciptakan pengalaman piknik yang lebih praktis dan juga efisien melalui pengembangan tas piknik all-in-one multifungsi. Karena kami berfokus pada analisis kebutuhan pengguna dan juga mengidentifikasi kesulitan yang pengguna hadapi saat melakukan persiapan piknik. Oleh karena itu, kami juga merumuskan solusi desain yang mampu menyederhanakan permasalahan tersebut. Kemudian untuk target dari produk kami, yaitu individu ataupun kelompok, khususnya mereka yang senang berkegiatan di luar ruangan. Jadi, saya akan menjelaskan understand 5W plus H question. Yang di mana tahap ini kami menggunakan metode 5W plus 1H untuk memvalidasi konsep sebelum masuk ke tahap teknis. Intinya, kami memetakan siapa pengguna dan mengapa mereka butuh solusi ini, yaitu untuk mengatasi kerumitan, membawa barang bawaannya saat piknik. Fitur utamanya adalah penggabungan utama meja dengan cooler box yang disesuaikan untuk penggunaan di luar ruangan. Hasil akhir ini, analisis ini adalah rumusan desain yang praktis dan memiliki nilai unggul di pasaran. Lanjut ke slide keempat, yaitu masih di tahap understand. Di sini kami menggunakan metode 5 why question, yang dimana pada tahap ini kami juga menggunakan metode 5 why question melalui teknik bertanya mengapa secara bertingkat. Kami berhasil menemukan akar masalah dari kerumitan persiapan piknik. Hasil analisis ini memastikan bahwa pengembangan produk kami bukan sekedar tentang menjual meja atau tas yang baru, melainkan tentang memberikan kenyamanan maksimal, efisiensi energi bagi pelanggan. Kami juga ingin pengguna dapat menikmati rekreasi mereka tanpa terkendala oleh masalah logistik yang sangat melelahkan. Lanjut ke slide yang kelima, masuk tahap observasi. Kami menggunakan empathy map untuk memahami psikologi pengguna. Kami memetakan apa yang mereka rasakan, lihat, dan mendengar merencanakan piknik. Dari sini, kami menemukan poin kritikal, yaitu poin berupa kelelahan membawa barang berat, serta gain atau ekspektasi mereka terhadap produk yang ringkas namun tetap bisa menjaga kualitas makanan. Data inilah yang menjadi fondasi kami untuk merancang fitur multifungsi pada tas all-in-one agar benar-benar tepat sasaran. Lanjut slide ke-6. Tools persona bermanfaat untuk memetakan profil pengguna secara mendalam agar tim dapat memahami karakteristik, keresahan, harapan, dan target pasar yang berbeda-beda. Dengan alat ini, tim dapat menciptakan solusi yang sangat spesifik dan relevan seperti tas piknik yang multifungsi untuk menghemat biaya hingga fitur produk yang dapat dikembangkan benar-benar menjawab masalah yang dihadapi oleh segmen pengguna. Lanjut ke slide yang ke-7. Slide terakhir, yaitu
Customer Journey. Customer Journey map bermanfaat untuk memetakan seluruh pengalaman pengguna secara kronologis, mulai dari fase sebelum before dan saat while hingga sesudah after menggunakan produk. Tools ini membantu tim mengidentifikasi titik-titik emosi pengguna, hambalan mereka menghadapi saat mencari solusi praktis untuk piknik, serta peluang inovasi di setiap tahap interaksi. Dengan tools ini, tim dapat memastikan bahwa produk tim piknik all-in-one tidak hanya fungsional secara fitur, tetapi juga memberikan kepuasan maksimal dan kemudahan bagi konsumen. Saya hari ini akan menjelaskan pada different point of view konteks development. Pada tahap konteks development, kami semua merangkum siapa pengguna utama, masalah apa yang kita hadapi, dan juga dalam kondisi apa produk digunakan. Persona utama adalah warga yang suka piknik, membawa barang banyak agar tiga merepot membawa barang banyak. Lalu ada mahasiswa umur 18 hingga 24 tahun yang suka bersantai di alam, menginginkan solusi ringan dan silence. Lalu di sini ada individu dengan gaya hidup estetik. Produk harus fungsional sekaligus menarik secara visual. Lalu sini ada masalah utama. Masalah utama yang pertama, sulit membawa banyak barang saat piknik. Kedua, tidak ada permukaan meja yang stabil lokasi piknik. Yang ketiga, ada keterbatasan ruang penyimpanan dan juga organisasi barang. Lalu sini konteks penggunaan. Di situasi itu di weekend, liburan atau penyesuaian. Lalu tujuannya adalah menghilangkan ribet membawa barang terpisah. Lalu di sini ada ide 635 method atau metode 365. Kesimpulan dari metode 635 kami ini adalah terciptanya sebuah ekosistem produk yang komprehensif. Kami menggabungkan dualitas material tahan air dan aman. Walau dengan sistem mobilitas tinggi seperti roda dan handle yang didukung oleh teknologi isolasi thermal untuk menjaga kesegerangan serta fitur keamanan ekstra. Sinergi mengubah tas piknik biasanya menjadi sebuah solusi logistik cerdas yang praktis, aman dan efisien untuk segala kondisi medan. Lalu di sini ada ide di tahap brainstorming. Tahap ini digunakan untuk menyatukan ide-ide kreatif secara bebas untuk memecahkan masalah utama. Hasil diskusi dari tim kami menyampaikan konsep tas all-in-one ini. Ide yang muncul adalah menggabungkan struktur tas yang kaku agar bisa jadi meja dengan sistem pendingin aktif color box di dalamnya. Lalu sudah tahap voting. Melalui voting, tim secara bulat menetapkan 3 prioritas utama yang menjadi tulang punggung produk ini. Yang pertama ada integrasi meja lipat, lalu ada sistem color box, dan juga ada mobilitas tinggi roda. Putus ini diambil karena ketiga fitur tersebut memiliki dampak paling signifikan dalam menyelesaikan masalah utama penggunaan, yaitu kerumitan logistik dan kelelahan saat piknik. Dengan fokus pada fitur-fitur pemenang ini, kami memastikan produk tas all-in-one ini memiliki nilai jual yang unik dan fungsionalitas yang tepat sasaran. Lalu di sini prototype. Melalui MVP Canvas, kami merancang fitur inti seperti tas, cooler, meja, dan kompartemen penyimpanan. Produk ini dibuat agar dapat diuji dan dikembangkan secara bertahap. Jadi, saya akan menjelaskan backup to grid. Jadi kayak toolsnya ini, bagian ini kan ada tentang suka dan question kayak gitu. Dan keinginan seorang pengguna tentang produk kami kayak gitu. Jadi tools ini digunakan untuk memberikan masukan ke dalam 4 kuadran utama hal yang disukai pengguna, keinginan, saran, perbaikan, pertanyaan yang muncul, serta ide-ide yang baru yang disarankan untuk produknya. Dan kayak itu bisa membantu mengorganisir umpan balik dari pengguna secara sistematis setelah mereka mencoba prototipe produk tas all-in-one ini yang dari kami itu. Lalu kita lanjut penjelasan tentang bagian reflect line canvas. Intinya tuh kayak tools ini itu
ngerangkum seluruh ide bisnis ke dalam satu halaman secara ringkas untuk menguji kelayakan iklan produk. Jadi kalau misalkan itu toolsnya itu membantu dalam masalah utama pengguna, solusi yang ditawarkan, serta nilai unik yang membedakannya dari kompetitor lain, kayak sebagai panduan strategis juga untuk memastikan produk kami memiliki keunggulan kompetitif dan potensi untuk bisnis yang berkelanjutan dalam uh, dalam bidang seperti kayak piknik, jalan-jalan kayak gitu. Terus kalau misalkan kita lanjut pembahasannya di kayak bagian interaction improvements. Jadi improvements ini bagian interaction itu semacam perubahan. Jadi perubahan dari ini perubahannya itu dia ambil dari bagian feedback yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi itu kan ada tentang kayak ketebalan alas duduk itu yang pertama. Terus kedua, sistem pengeraman roda. Tiga, penambahan kantong luar. Jadi kami belajar kunci utama kepuasan pengguna itu kepraktisan, kualitas produk, dan multifungsi. Lanjut ke slide selanjutnya, saya akan menjelaskan result and impact. Jadi dari hasilnya itu, multifungsinya itu, kami berhasil membuat produk kami menggabungkan beberapa fungsi utama, kotak pendingin, meja, dan alas duduk dalam satu unit yang ringkas. Dan dalam penyelesaian masalah logistik itu, kami berhasil yang dari awalnya kita rumit, kayak bawa barang tuh pisah-pisah kayak gitu, bawaannya banyak kayak gitu. Nah, dampaknya kita mengurangi beban bawaan pengguna, memberikan kemudahan dan kenyamanan, menghemat waktu, dan mengefisiensi barang-barang yang suka tertinggal kayak gitu. Pada bagian implementation plan ini, kami menyusun tahapan pengembangan produk secara bertahap dan juga realistis. Di minggu pertama hingga ketiga, kami akan menyusun konsep, menggambar, menentukan fitur-fitur yang akan kami gunakan, dan kami juga akan membeli komponen-komponen tersebut. Lalu untuk minggu keempat hingga keenam, kami mulai merakit bagian tas dan memasang lapisan tas. Di minggu ketujuh hingga kesembilan, kami mulai menggabungkan komponen-komponen yang telah kami beli dan telah kami persiapkan sebelumnya, seperti roda dan juga alas duduk. Untuk minggu terakhir, yaitu minggu ke-10 hingga ke-13, kami akan melakukan uji coba, lalu kami akan melakukan perbaikan jika masih ada kesalahan-kesalahan, dan kami akan mulai menyempurnakan produk kami, sehingga produk kami tidak hanya selesai dengan tepat waktu, melainkan dapat digunakan dan juga dipresentasikan dengan hasil yang maksimal. Lalu untuk tantangan selama proses pengembangan ini, ya pastinya kami harus menjaga kualitas dari produk kami dan juga menjaga harga agar tetap terjangkau. Karena produk yang kami buat ini digunakan di luar ruangan dan akan membawa beban yang cukup berat. Lalu untuk pembelajaran dari proses kami ini, kami menyadari bahwa kenyamanan dan juga integritas fungsi sangat penting bagi pengguna. Produk yang mampu mengurangi kerepotan saat membawa barang ternyata dapat memberikan kepuasan emosional yang cukup besar. Hal ini memperkuat keyakinan kami bahwa konsep all-in-one memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan produk-produk yang dijual secara terpisah. Berdasarkan hasil dari proyek yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa tas piknik all-in-one berhasil menjawab kebutuhan pasar akan produk yang lebih praktis, efisien, dan juga multifungsi. Dengan menggabungkan beberapa fungsi dalam satu tas, produk ini mampu menghemat waktu, tenaga, dan juga ruang, sekaligus memberikan kenyamanan pada pengguna saat melakukan piknik. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi.
Mungkin untuk pengembangan ke depannya bisa menambahkan fitur-fitur yang lebih canggih sesuai dengan teknologi saat ini dan menyesuaikannya dengan tren berkelanjutan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada pernyataan kami yang kurang berkenan atau mengalami keliruan dalam penyampaian. Kami tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.